Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Hi Dokfit edisi lolos LPDP One Shot Dokter Spesialis bersama aku, Dr. Fitri. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton videoku di edisi lolos LPDP One Shot Dokter Spesialis ini, mulai dari video yang pertama hingga video yang saat ini. Pada videoku yang pertama, sekilas aku sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit. Namun beberapa hari terakhir, aku banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit ini lebih lanjut. Karena itu, pada video kali ini, aku akan membahas secara khusus tentang cara mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit ini, baik bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit maupun teman-teman yang tidak bekerja di rumah sakit. Sebelum masuk ke inti video ini, sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit tentang surat rekomendasi dari rumah sakit ini. Nah, teman-teman, surat rekomendasi dari rumah sakit ini sebenarnya merupakan salah satu persyaratan umum yang sudah disebutkan di buku panduan LPDP Targeted Beasiswa Spesialis. Jadi, ini adalah poin nomor 9 ya teman-teman akan aku tampilkan yang bunyinya seperti ini. Mengunggah surat rekomendasi dari pimpinan dalam kurung direktur rumah sakit yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa dengan ketentuan A. Pimpinan rumah sakit tempat tujuan pendayagunaan setelah lulus studi adalah tempat bekerja saat ini, atau B. Pimpinan rumah sakit tempat tujuan pendayagunaan setelah lulus studi bagi yang tidak bekerja di rumah sakit. Nah, teman-teman, dari pernyataan nomor 9 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya surat rekomendasi dari rumah sakit ini hanya berlaku 1 tahun. Kemudian, surat rekomendasi dari rumah sakit ini dapat kita peroleh dari rumah sakit tempat kita bekerja saat ini, yang mananya nanti rumah sakit ini akan menjadi tujuan kita setelah kita lulus spesialis. Kemudian, kita juga bisa mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit ini walaupun kita tidak bekerja di sana, namun rumah sakit tersebut bersedia menjadi tempat tujuan kita setelah kita lulus spesialis nanti. Kemudian, aku sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, apakah surat rekomendasi ini harus dikeluarkan oleh rumah sakit milik pemerintah atau juga boleh dikeluarkan oleh rumah sakit non-pemerintah? Karena pada poin nomor 9 tadi tidak disebutkan hal ini, maka kedua-duanya boleh ya teman-teman. Dan menurut pengalaman award-di sebelumnya, teman-temanku juga banyak yang mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit non-pemerintah dan mereka lulus menjadi award LPDP. Namun, apabila teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan kedua-dua surat rekomendasi ini, baik dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah, aku akan lebih menyarankan kepada teman-teman untuk mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit pemerintah. Karena pada dasarnya LPDP sendiri merupakan program pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk memajukan daerah-daerah yang masih kekurangan dokter spesialis. Selanjutnya, aku akan menampilkan kembali format dari surat rekomendasi dari rumah sakit ini. Begini formatnya, teman-teman. Di sini, pada poin kedua disebutkan hal yang penting, yaitu yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akan bersedia mengikuti pendayagunaan sesuai dengan perundang-undangan dalam bidang kesehatan. Berdasarkan pernyataan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah kita lulus spesialis nanti, kita akan ditempatkan kembali di rumah sakit pemberi rekomendasi ini dengan lamanya yaitu 2N+1. Jika kita kuliahnya selama 4 tahun, maka kita wajib mengabdi selama 9 tahun. Kemudian ada pertanyaan lain, bagaimana nanti jika setelah kita lulus, posisi kita tersebut sudah diisi oleh dokter spesialis lain, begitu teman-teman. Jadi, jika hal ini terjadi, maka kita akan diserahkan kembali kepada Kemenkes, dan Kemenkes dapat menempatkan kita di tempat lain yang membutuhkan spesialisasi yang kita miliki, begitu teman-teman. Jadi, surat rekomendasi ini adalah yang utama yang nantinya kita akan kembali ke rumah sakit pemberi rekomendasi ini. Selanjutnya, aku akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai prosedur untuk mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit ini jika teman-teman adalah dokter yang bekerja di rumah sakit. Nah, teman-teman, jika teman-teman bekerja di rumah sakit, hal pertama yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan surat rekomendasi ini adalah mendatangi bagian administrasi. Setelah teman-teman mendatangi bagian administrasi, kemudian teman-teman silakan bertanya kepada bagian administrasi tersebut bagaimana prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa LPDP. Tiap rumah sakit memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda ya teman-teman.
Ada rumah sakit yang mensyaratkan bahwasanya dokter yang ingin mendapatkan surat rekomendasi harus bekerja di rumah sakit tersebut minimal 1 tahun. Ada juga yang 2 tahun, dan juga ada yang harus magang terlebih dahulu di bagian spesialisasi yang akan diambil. Jadi teman-teman tanyakan secara detail ya teman-teman. Apabila teman-teman sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit, selanjutnya biasanya kita akan diminta untuk berdiskusi dengan direktur rumah sakit. Ketika menghadap direktur rumah sakit ini, kita akan membincangkan spesialisasi apa yang akan kita ambil dan apakah cocok dengan kebutuhan rumah sakit tersebut. Apabila cocok, maka selanjutnya kita akan mengurus surat rekomendasi dengan melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang diminta oleh bagian rumah sakit, seperti KTP, kemudian fotokopi ijazah, kemudian STR, SIP, dan juga format surat rekomendasi yang sudah disediakan oleh LPDP tadi. Jadi nanti teman-teman silahkan serahkan format surat tersebut ke bagian administrasi dan akan dibuatkan sesuai dengan format tersebut dan dibubuhkan nanti tanda tangan direktur di bawahnya begitu. Baiklah teman-teman, itulah prosedur untuk mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Selanjutnya untuk teman-teman yang tidak bekerja di rumah sakit, akan aku jelaskan cara untuk mendapatkan surat rekomendasi. Sebelumnya aku akan membagi menjadi 2. Yang pertama, jika teman-teman masih memiliki waktu lebih dari 6 bulan untuk mendaftar beasiswa LPDP, dan yang kedua, jika teman-teman memiliki waktu yang kurang dari 6 bulan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apabila teman-teman berencana untuk mendaftar beasiswa LPDP lebih dari 6 bulan, maka teman-teman dapat melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, teman-teman silahkan datang ke rumah sakit yang teman-teman inginkan menjadi tempat tujuan teman-teman setelah lulus. Kemudian tanyakan kepada bagian administrasi apakah kita bisa untuk mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit tersebut. Tanyakan persyaratannya, karena persyaratan di tiap rumah sakit berbeda-beda. Ada rumah sakit yang hanya mau memberikan rekomendasi ke dokter-dokter yang sudah bekerja di rumah sakit tersebut, seperti poin pertama yang aku sampaikan tadi. Namun ada pula rumah sakit yang memang membutuhkan dokter spesialis dan dapat memberikan rekomendasi ini tanpa persyaratan apapun kepada kita, asalkan nanti kita membuat surat dan menandatangani persetujuan bahwasanya nanti kita akan kembali ke sana. Kemudian ada juga rumah sakit yang harus mensyaratkan teman-teman harus magang terlebih dahulu atau harus bekerja minimal berapa lama dulu di rumah sakit tersebut. Jadi jika teman-teman masih memiliki waktu yang lama, teman-teman bisa melakukan hal ini terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, kemudian teman-teman akan diminta untuk menghadap direktur rumah sakit. Sama seperti prosedur yang tadi, mungkin akan dibincangkan mengenai spesialisasi apa yang akan diambil. Jika cocok dengan kebutuhan rumah sakit, maka surat rekomendasi tersebut akan diberikan. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa LPDP kurang dari 6 bulan? Nah, untuk cara kedua ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Karena teman-teman ingin mendaftar di waktu yang dekat, maka di sini sebaiknya teman-teman menggunakan relasi. Jadi relasi di sini adalah orang-orang yang berpengaruh yang kita kenali dan mengetahui dengan pasti bagaimana kualifikasi kita dan minat kita juga bagaimana gitu. Contohnya adalah seperti atasan kita, kepala puskesmas, kepala klinik, kepala dinas kesehatan, dokter-dokter spesialis, baik itu yang membimbing kita saat kita koas ataupun internship, atau dokter-dokter senior yang cukup berpengaruh di rumah sakit tempat tujuan kita meminta rekomendasi. Jika teman-teman memiliki relasi seperti ini, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, temui beliau, dan utarakan bagaimana keinginan teman-teman untuk mendaftar beasiswa LPDP ini. Jika beliau mengenal teman-teman dengan cukup baik dan mengerti bagaimana keinginan teman-teman untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis, maka dengan senang hati beliau akan membantu teman-teman untuk menyampaikan keinginan ini ke direktur rumah sakit tujuan tempat teman-teman ingin mendapatkan surat rekomendasi. Nah, apabila ini bekerja dengan baik, maka teman-teman akan diminta untuk langsung menghadap ke direktur rumah sakit dan mendiskusikan spesialisasi apa yang akan teman-teman ambil, apakah cocok. Jika cocok, nanti teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan berkas seperti yang sudah aku jelaskan tadi, dan kemudian surat rekomendasinya bisa teman-teman dapatkan. Baiklah teman-teman, itulah tips yang dapat aku berikan kepada teman-teman untuk mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit yang merupakan salah satu syarat pendaftaran beasiswa LPDP dokter spesialis.
Aku rangkum kembali ya teman-teman, surat rekomendasi dari rumah sakit ini merupakan salah satu syarat pendaftaran umum yang harus dimiliki oleh calon pendaftar beasiswa LPDP dokter spesialis. Jadi, surat rekomendasi ini berlaku 1 tahun ya teman-teman. Kemudian surat rekomendasi ini dapat diperoleh oleh dokter yang bekerja di rumah sakit dan dokter yang tidak bekerja di rumah sakit. Untuk dokter yang bekerja di rumah sakit, bisa bertanya langsung kepada bagian administrasi bagaimana syarat dan prosedur untuk mendapatkan surat rekomendasi ini. Jika teman-teman sudah memenuhi syarat, maka teman-teman dapat langsung mengajukan surat rekomendasi dari rumah sakit. Kemudian apabila teman-teman tidak bekerja di rumah sakit dan masih memiliki waktu yang lebih dari 6 bulan untuk mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman bisa bertanya ke bagian administrasi rumah sakit. Jika teman-teman membutuhkan waktu untuk magang terlebih dahulu atau bekerja terlebih dahulu, teman-teman masih ada waktu. Kemudian setelahnya teman-teman dapat memperoleh surat rekomendasi dari rumah sakit. Kemudian yang terakhir, jika teman-teman memiliki waktu yang kurang dari 6 bulan untuk mendaftar beasiswa LPDP, teman-teman bisa memanfaatkan relasi atau orang-orang yang berpengaruh dan mengetahui kualifikasi teman-teman untuk merekomendasikan teman-teman ke direktur rumah sakit dan mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit. Aku berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menjawab keraguan teman-teman dalam bagaimana cara mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit untuk mendaftar beasiswa LPDP. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.